Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita, malam ini lah, bukan hari ini ya. Malam ini kita update tanaman melon kita yang full pulih dari keriting ya lur ya. Ini alhamdulillah melon kita udah sembuh dari keriting. Ini lur, ini kita habis melakukan penyepraian. Ini lur, kondisinya full sembuh lur. Nah ini lur, jadi dari daun nomor 1 2 3, nah nomor 3 keriting, nomor 4 keriting, nomor 5 keriting, 1 2 3 4 5 keriting, nomor 6 sembuh. Itu nomor 6 mulai sembuh ret ke atas nih. Wah itu pucuknya normal itu lur, aman. Ini yang kerdil, nah yang kerdil ini biasanya parah lur, serangannya parah. Ini dari daun kelopak ini udah kena sini 1 2 3 4. Nah nomor 5 ini, nomor 5 aja masih kayak gini lur, bekas keruk. Nomor 6 pun masih keruk. Ini udah sembuh. Nah udah sembuh. Ini juga ada kutu kebulnya lur ya. Nah aduh, nampak enggak ini ya lur ya. Nah itu kutu kebul. Kalau kita semprot malam hari ini lur, nanti ini dia jadi enggak jadi makan lur, soalnya udah ada inseknya, jadi hamanya enggak makan ya lur ya. Nah ini oh ini lur, ini udah di usia 30 hari baru timbul calon buah. Nah ini lur, buahnya baru selesai polinasi. Nah ini buah yang udah jadi kayak gini lur. Untuk tanaman melon kalau terkena keriting tuh kita jangan panik ya lur ya. Kita jangan panik, kita usahakan itu fokus tanaman kita sembuh aja dulu lur. Oh ini busuk gara-gara ini lur, gara-gara tali ini. Aduh, oke udah mulai aman. Nah jadi kalau tanam melon itu lur, kita harus yakin sama insek kita, sama fungisida kita. Itu kita harus yakin lur, kalau tanaman kita itu kita semprot bakalan sembuh kalau ada masalah di tanaman kita lur ya. Jadi jangan panik. Kalau panik itu kadang pengennya beli racun ini, beli racun itu, ujung-ujungnya itu ya kalau racun yang murah-murah sih nggak apa-apa lur. Kadang kan kita jadi kayak terpaku, oh pakai racun ini nggak sembuh, pakai racun ini nggak sembuh, kita beli yang mahal tapi nggak kita semprotkan juga, itu sama aja buang-buang duit itu lur ya. Jadi kalau di tanaman kita itu kalau terserang hama itu yang penting jangan panik, kita langsung lakukan penyemprotan. Kalau kita semprot hari ini nggak sembuh, semprot lagi. Kalau masih belum ada tanda-tanda penyembuhan, kita semprot lagi itu lur, sampai dia benar-benar udah pulih. Sama ini lur, kita kayak kemarin itu kan saya setiap kali ada masalah di tanaman saya kan langsung cari di YouTube, cari di Google,
cari di grup-grup Facebook itu saya cari kayak tanaman saya kayak gini, terus kita lihat metode-metode orang itu kayak gimana. Jadi yang saya praktekkan itu rata-rata kan kalau tanaman melon atau semangka itu kalau udah terkena keriting mereka bakalan bilangnya hentikan pemupukan. Itu memang benar lor, kita memang hentikan pemupukan, terutama pemupukan di kayak kok sistem kocor lor ya. Soalnya kalau sistem kocor itu kan langsung dimakan. Jadi kita kemarin memang hentikan pupuk kocor, terus kita melakukan pupuk tabur lur. Jadi pupuk itu kita tugal di sini lur, kita bikinkan lubang ini lur. Itu udah hilang lur ya. Jadi kita pupuk itu kita tugal, kita kasih pupuk NPK 1616 itu sedikit-sedikit aja lur ya, jangan terlalu banyak, jangan over lur ya. Jadi kita kasih sedikit-sedikit, itu nggak kita siram juga nggak kita apa-apa kan lur ya di lubang pupuk itu ya. Tanaman mungkin ya mikirnya saya itu gini lur, tanaman itu kayaknya juga kayak manusia itu kalau sakit juga biarpun sakit dia juga butuh makan, cuman nggak nafsu makannya itu nggak apa ya, nggak sebanyak pas dia tidak sakit. Jadi kita kayak orang sakit itu kan, dia kalau sakit dia ndak makan tapi diinfus kan lor. Nah jadi niat saya itu mupuk sistem tugal itu biar kayak ibaratnya kayak infus. Jadi tanaman sakit tapi juga butuh makan, makannya dikit-dikit lor ya. Nah jadi itu ngapa kok saya tetap kasih pupuk, tetap memupuk tapi nggak saya kocorkan. Itu yang pertama lor ya. Bukan yang pertama ya, kunci-kuncinya itu lor ya. Jadi kalau tanaman kita lagi rewel, kita jangan panik, langsung kita semprot. Kalau memang ada serangan kayak keriting itu kita langsung semprot insek. Kalau terkena trotol ya kita langsung semprot obat jamur gitu ya lor ya. Nah ini calon buahnya udah ada nih lor. Ini harusnya ini waktunya pembuangan suli-suli tunas pucuk air ini lor, kita harus buangin. Ini kemarin-kemarin ini belum sempat lor tambuangin, soalnya kita sibuk di ini lor, ngelilit-ngelilitkan itu sampai ke atas. Soalnya kemarin itu pucuknya sampai ke bawah, jadi kita fokus ngelilit-ngelilitkan ini lor. Jadi kita lilitkan gini ke tali. Nah ini full sembuh semua ya lor ya, udah full sembuh. Ini tinggal nunggu pembuahan sama ini udah waktu-waktunya mupuk genjot lor. Mupuk genjot itu mupuknya kita kayak ini tuh, kita pupuk kocor itu sering lor, kita sering kadang selang cuman 3 hari, 3 hari kita kocor, 3 hari kita kocor. Jadi kayak gini lor, kita kalau mupuk itu satu tangki 16 liter kayak gini. 16 liter ini kita kasih blowernya 4 genggam, terus pupuk cantiknya itu 2 genggam lor. Nah itu pas fase suli tunas air itu, mulai tunas air yang bawa buah itu mulai banyak keluar, itu kita pupuk itu lur. Habis itu kita berhenti, terus
Nah, ini kita mau melakukan pemupukan lagi ini besok pagi. Ini rencana saya mau melakukan pemupukan. Itu dosis sama, blower sama pupuk cantik. Blowernya 4 genggam, terus pupuk cantiknya 2 genggam. Cuman saya tambah pakai KNO 3 putih. Itu biasanya kita kasih 4 sendok makan lor ya. Kita kasih 4 sendok makan biar buah itu cepat besar lor. Jadi kalau buah-buah yang calon buah yang ini udah agak besar itu cepat kita gantungnya lor. Itu caranya kita pakai KNO 3 putih untuk pembesaran buah yang masih kecil-kecil. Sebenarnya kalau yang bagus itu kayak KCL White itu bagus juga lur. Cuman di sini susah nyari pupuk itu lur. Mau online itu biayanya mahal di ongkir lur. Di Kalimantan Barat ini agak susah lur. Terutama di kota Singkawang ini agak susah kita cari pupuk-pupuk jenis KCL White. Paling adanya ya kayak cuman KNO 3 putih gitu kan. Cuman harganya yaitu lor mahal. Harganya mahal. Biasanya per 1000 batang itu kita habis sekitar 1 kilo. 1 kilo KNO 3 putihnya itu sekitar 1 kilo. Oke lor ya. Mungkin cukup segitu aja updatean tanaman melon kita di malam hari ini. Mungkin nanti akan saya update lagi kalau udah fase penggantungan buah ya lor ya. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.